Ustadz ulangi ya, ini terputus tadi. Sahru Ramadan, yaitu bulan Ramadan, alladzi yang di dalamnya unzila fihi diturunkan padanya Al-Qur'an, Al-Qur'an hudalin nas, yang sebagai petunjuk linnas untuk manusia, wabayinat, dan sebagai penjelas atau keterangan atau lebih detail gitu ya, minal huda, dari petunjuk tadi, wal furqanah, wal furqani, dan sebagai pembeda ya, kebaikan dan kejahatan. Jadi turunnya Al-Qur'an itu pada bulan Ramadan. Hanya para ulama khilaf mengenai kapan turunnya ya. Salah satunya ada yang berpendapat pada malam Lailatul Qadar ya, malam Lailatul Qadar. Ada yang berpendapat bahwa diturunkan 10 hari terakhir. Ada yang berpendapat pada malam 17 Ramadan. Ya, semuanya memiliki pendapat-pendapat yang berbeda. Ya, tapi pada dasarnya semuanya sepakat bahwa Al-Qur'an itu diturunkan ya pada bulan Ramadan. Dalilnya adalah surat ini, Al-Baqarah ayat ya 185. Unzila fihil Qur'an, dan diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan sebagai penjelasan, sebagai keterangan ya, sebagai petunjuk tadi, wal furqan, sebagai pembeda antara kebatilan dan kebaikan. Faman syahida minkum, barang siapa menyaksikan ya minkum ya darinya, minkum darinya asyhara, bulan tersebut, artinya dia menyaksikan bahwa sudah memasuki nih bulan itu ya. Waman syahida minkum syahra ya, barang siapa menyaksikan dari kalian ya syahra, bulan itu masuk, fal yasumhu, maka berpuasalah ya. Jadi ini adalah salah satu perintah atau dalil yang digunakan kenapa kita harus berpuasa pada bulan Ramadan. Ayat 185 dari surat Al-Baqarah ya, diingat-ingat. Kalau kewajiban kemarin kita puasa itu dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Sedangkan spesifiknya lagi untuk di puasa Ramadan adalah surat 185 dari surat Al-Baqarah. Faman syahida minkum syahra ya, barang siapa di antara kalian menyaksikan atau melihat atau sudah memasuki sahara, bulan ini, bulan Ramadan, maka fal yasumhu, maka berpuasalah. Adapun dalil-dalil Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, tulisan berikutnya adalah waqala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, bersabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunya ya, bangunan bunyal Islam, bangunan Islam, ala khamsin ya, terdiri ya atas 3 hal ya. Bunya, bangunan Islam ala khamsin, atas 5 hal ya. Syahadati, bersaksi, bersumpah. Lebih orang kalau yang pendapat paling roji, paling bagus, syahadah itu artinya qasam ya, artinya bersumpah ya. Dia bersumpah wa syahadati alla ilaha illallah ya, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu Rasul itu utusan Allah, Wa anna, dan sesungguhnya Muhammad Rasul utusan Allah. Wa iqamis shalah, wa iqamis menegakkan ya. Tegak, koma ya.
atau berdiri, mendirikan ya, mendirikan. Wa iqamus shalah, mendirikan salat. Ya. Kemudian wa itaiz zakah, itai menjalankan zakat, zakat menjalankan zakat. Wa hajul bait, ya, wa haj dan berhaji al baiti, ya, ke Baitullah, ke rumahnya Allah. Wa saumu ramadhana, wa saumi ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan, ya. Jadi itu ya bunyal Islam, ya, bangunan Islam. Kemudian yang lain, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qauluhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, aral Islam, ya, bagian dari Islam, wa qawaidu, ya, qawaid, ya, aturan-aturan, ya, aturan-aturan alladzina, yang padanya salah satun, ada 3, ya, ya, bagian dari Islam, aturan-aturannya, alladzina salah satun, ada 3 hal, ya, alaihinna, yaitu asasul Islam, yang alaihinna, yang atas semua itu, asasul Islam, pokok-pokok Islam. Man taraka, barang siapa mengingkari atau tidak mengakui, ya, man barang siapa taraka, tidak mengakuinya, ya, wahidah, satu saja, minhunna, dari ketiganya itu, fahuwa biha, maka dia masuk atau ke dalam kafirun, ya, dia masuk orang-orang yang kafir, ya. Jadi pahamkan bahwa orang-orang yang menolak atau mengingkari keyakinan, ya, dengan keyakinan, ya, mengingkari dengan keyakinan atau menolak dengan keyakinan, ada qawaidul Islam atau asasul Islam yang terdiri atas 3 tadi, maka dia telah kafirun, dia telah kafir. Halalul, ya, halal ad-dumi, ya, darahnya, adami, ya, darahnya. Apa itu? Sahadu, bersumpah alla ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah, wasolatul, wasolatu, dan solat, muktawabitu, ya, pada waktunya atau yang sudah ditentukan, ya, maktubah, ya, wasolatu maktubah, ya, solat pada waktunya. Dan yang terakhir adalah wasaumu Ramadan, dan siam Ramadan. Jadi 3 hal ini yang akan membuat orang itu kafir jika dia itu tidak meyakini atau mengingkari dengan yakin bahwa itu tidak merupakan asas atau pondasi dari dari asas pokok dari Islam, ya. Ya, kemudian bab selanjutnya adalah fadlul siam, ya, fadilahnya, ya, fadilahnya. Kita akan sambung untuk berikutnya, ya. Jadi untuk hari ini cukup, ya, untuk kita mendefinisikan dulu puasa Ramadan, dalil dan hadis dari Rasulullah SAW. Semoga kalian mengingat dalil-dalilnya dan hadis Rasulullah. Ya, maka kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.